warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi Trias Politika. Sebelum mengenal materi Trias Politika lebih dalam, saya akan menjelaskan mengenai sejarah Trias Politika. Pada masa lalu, bumi dihuni masyarakat pemburu primitif. Mereka ini mengidentifikasi mereka sebagai suku. Masing-masing suku dipimpin oleh kepala suku yang berdasarkan garis keturunan ataupun kekuatan fisik maupun non-fisik. Kepala suku ini menyelesaikan semua perkara yang ada di dalam suku tersebut. Pada perkembangannya, suku-suku ini sekarang sudah memiliki dewan, yang dimana dewan tersebut diisi oleh orang-orang tertua dari suku tersebut. Contohnya, dari dewan yang paling terkenal adalah dewan-dewan yang berasal dari Athena pada masa Yunani kuno. Dewan ini sudah menetapkan 3 kekuasaan Trias Politika di dalam masa jabatannya. Yang pertama legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pada zaman Romawi kuno, bahkan mereka sudah membuat dewan perwakilan daerah yang disebut dengan Sanat. Sanat atau lembaga dewan perwakilan daerah ini sama dengan halnya yang ada dengan di Indonesia, seperti DPD. Mereka mewakili aspirasi-aspirasi masyarakat di dalam kepemerintahannya. Namun, ada tantangan dalam masa ini, karena mereka harus memisahkan antara Dewan Perwakilan Daerah dan juga Dewan Perwakilan Kota, yang menyebabkan pemerintahan pada masa itu mengalami pasang surut. Tantangan terbesar berikutnya adalah persaingan antara kekuasaan monarki dan tirani. Kekuasaan monarki dan tirani adalah kekuasaan yang absolut yang dipegang oleh satu raja. Kekuasaan ini tidak dapat terpisahkan oleh keduanya. Pada abad 1000 sampai 1500 Masehi, kekuasaan politik menjadi persengketaan antara monarki, pemimpin gereja, dan juga kaum bangsawan. Eropa kala itu sering dilanda perang saudara akibat sengketa kekuasaan antara 3 kekuatan politik. Dikarenakan ketidakstabilan politik pada tahun 1500 Masehi, muncul semangat baru dari kalangan intelektual di Eropa untuk mengkaji ulang mengenai filsafat politik yang mereka lakukan untuk memisahkan kekuasaan tersebut. Tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu, Thomas Hobbes merupakan tokoh intelektual dari Eropa yang melakukan kajian filsafat politik mengenai suatu kekuasaan di suatu negara atau kerajaan. Dari ahli atau tokoh-tokoh tersebut, mereka memiliki konsep mengenai kekuasaan. Konsep Trias Politika oleh para ahli. Pada dasarnya, pembagian kekuasaan dapat dibagi dalam 2 cara, yaitu 1 secara vertikal. Maksudnya, pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Misalnya, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam negara kesatuan. Atau, antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam suatu negara federal. 2. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dalam pembagian ini lebih menitik beratkan pada pembedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berikut ini merupakan Trias Politika menurut para ahli. Menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Government mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Menurut beliau, agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada pembedaan pemegang kekuasaan ke dalam 3 macam kekuasaan, yaitu 1. Kekuasaan legislatif, membuat undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, melaksanakan undang-undang. 3. Kekuasaan federatif, melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Pendapat John Locke inilah yang mendasari muncul teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan absolut dalam suatu negara. Menurut Montesquieu,
Menurut Montesquieu, seorang pemikir berkebangsaan Perancis mengemukakan teorinya yang disebut trias politica dalam bukunya yang berjudul L'Esprit des Lois. Pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu, untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakannya pemisahan kekuasaan negara dalam 3 organ, yaitu 1. Kekuasaan legislatif, pembuat undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, pelaksana undang-undang. 3. Kekuasaan yudikatif, mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang. Konsep yang dikemukakan oleh John Locke dengan konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu pada dasarnya memiliki perbedaan, yaitu menurut John Locke, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan federatif, hubungan luar negeri, merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri. Menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif. Pada kenyataannya ternyata sejarah menunjukkan bahwa cara pembagian kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu yang lebih diterima. Trias politika. Trias politika merupakan suatu sistem pemerintahan yang telah banyak dianut di berbagai negara di berbagai belahan dunia. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah pada lembaga-lembaga negara yang berbeda. Trias politika adalah ide sebuah pemerintahan berdaulat harus dibagi menjadi 2 atau lebih kekuatan kuat yang bebas. Trias politika ini pertama kali dikemukakan oleh pemikir asal Perancis yang bernama Montesquieu. Dia mengemukakan bahwa trias politika merupakan suatu pemerintahan yang dibagi menjadi 3 jenis kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yang kedua, kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Adapun tujuan dari pembagian kekuasaan ini, yang pertama, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kekuasaan atau wewenang yang berlebih, agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, dengan dibaginya menjadi 3 jenis kekuasaan ini, berharap agar Indonesia dapat mencegah dampak dari korupsi dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan penyimpangan sosial. Secara singkat, trias politika diartikan sebagai teori yang membagi lembaga pemerintahan negara menjadi 3, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Yang pertama adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat dan menyusun undang-undang. Lembaga legislatif dipegang oleh parlemen yang menjadi perwakilan rakyat. Adanya lembaga legislatif juga berfungsi untuk membatasi lembaga eksekutif, terutama presiden, sehingga presiden tidak bisa sewenang-wenang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Yang kedua, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan undang-undang. Lembaga eksekutif dipimpin oleh seorang kepala negara, baik berupa presiden, perdana menteri, maupun seorang raja. Selain menjalankan undang-undang, lembaga eksekutif juga memiliki wewenang dalam bidang diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan juga militer. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden selaku kepala negara dibantu oleh wakil presiden, para pejabat, dan para menteri dalam kabinetnya, sesuai yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan suatu negara. Lembaga yudikatif memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang pada hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif penting untuk memutus pelanggaran hukum yang terjadi dalam struktur kenegaraan.
Pengaplikasian Trias Politika. Pengaplikasian Trias Politika di Indonesia saat ini terbagi ke dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, di Indonesia terdapat lembaga yang mengawasi keuangan, yaitu BPK, yaitu lembaga yang telah ada sejak kemerdekaan. Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri menjalankan fungsi eksekutif dalam pemerintahan di Indonesia yang telah diatur dalam Bab 3 dan Bab 4 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung dalam pemilu, di mana dengan ketentuan kemenangan 50% plus 1 dan setidaknya 20% dari setengah provinsi di Indonesia. 5 tahun adalah masa jabatan yang diemban oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam satu periode. Presiden dapat diturunkan oleh MPR atas usulan DPR jika terdapat suatu penyimpangan atau pelanggaran konstitusional. Sementara itu, kementerian adalah lembaga yang dipimpin oleh menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, para menteri membawahi suatu bidang kekhususan tertentu untuk membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya dalam pembentukannya diatur dalam undang-undang. MPR didefinisikan sebagai suatu lembaga yang beranggotakan DPR dan DPD. Lembaga ini berwenang untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar, melantik dan memberhentikan Presiden dengan aturan yang berlaku. DPR dan DPD kemudian memiliki kewenangan dan tugas yang lebih spesifik dan menjadikan MPR sebagai lembaga legislatif dua kamar. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga ini suatu badan perwakilan daerah yang sebelumnya bernama Utusan Daerah. Lembaga ini memiliki fungsi pengajuan usul pada pembuatan undang-undang tertentu dan turut serta dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang melalui perwakilan-perwakilan provinsi. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Keberadaan DPR RI saat ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. DPR memiliki fungsi legislatif dalam pembuatan undang-undang, fungsi persetujuan anggaran, fungsi pengawasan undang-undang, dan APBN. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung menjalankan fungsi peradilan, pengawasan, pengaturan, dan memberikan nasihat serta administrasi. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bertugas untuk mengawasi legislatif di Indonesia. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi meliputi pemutusan pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, pemutusan pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran, serta Mahkamah Konstitusi juga berhak dan berwenang untuk melaksanakan pembandingan hukum terhadap undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan eksekutif dan legislatif. Komisi Yudisial. Keberadaan lembaga ini dibentuk untuk mengawasi hakim-hakim agar tidak melanggar kode etik kehakiman. Komisi Yudisial ini bertugas untuk melakukan seleksi penunjukan dan pengajuan calon hakim agung ke DPR. Serta keberadaan lembaga ini adalah wujud pengawasan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan tentang trias politika ini adalah suatu paham kekuasaan yang digulirkan filsuf. Konsep tersebut untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 dan Montesquieu pada tahun 1684 sampai 1755 yang terdiri dari 3 bagian yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di era modern ini dapat terlihat bahwa teori pemisahan kekuasaan yang diungkapkan oleh Montesquieu lah yang diterima. Pasalnya, Montesquieu tidak mengunggulkan posisi satu lembaga. Ketiga lembaga negara yang menjalankan fungsi yang berbeda, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bekerja secara terpisah dan melakukan kontrol satu dan lainnya dengan check and balance.
Lembaga legislatif diharapkan dapat menghasilkan hukum dan kebijakan yang sesuai dengan rakyat. Lembaga legislatif ini dengan mengklaim wakil rakyat akan mengkoreksi kebijakan pemerintah. Lembaga eksekutif akan memperhatikan rakyat sepenuhnya, karena jika tidak, rakyat tidak akan memilih mereka. Lembaga yudikatif pun diharapkan mandiri dan independen untuk mengadili pelanggaran hukum yang terjadi. Tetapi dalam penerapannya di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena sistem KKN yang mendarah daging di Indonesia, sehingga diharuskannya menambah lembaga untuk mengontrol. Saran dari kelompok kami yaitu pembagian kekuasaan ini merupakan hal yang bermanfaat bagi jalannya pemerintahan yang lebih efektif dan lebih adil. Walaupun pemisahan kekuasaan yang secara absolut sulit untuk dijalankan, pemerintah harus tetap bekerja keras untuk menjalankan pemisahan kekuasaan yang ada. Indonesia juga harus menjalankan pemerintahan yang bersih. Hal itu merupakan upaya pemerintah dalam menjamin tegaknya hak rakyat dalam sebuah negara untuk mengawasi ketiga lembaga yang berfungsi secara terpisah tersebut. Maka, pemerintah harus giat melaksanakan check and balance sehingga fungsi dan tujuan utama dari negara untuk memakmurkan rakyatnya dapat terwujud.